497, episode 95 Gaecheon, Kaitian, 1. Diupload oleh Baca Suara. Saat ini, transmisi gambar by 9158 dalam keadaan ditangguhkan sementara. Biyu pasti melakukannya dengan sukarela. Mungkin karena kematian Bihyung, atau mungkin ada masalah yang mencoba untuk mentransmisikan dari dalam bahtera itu sendiri. Apapun kasusnya, itu adalah hal yang baik bagi kami. Akan jauh lebih baik jika hanya orang di depan mata kita yang tidak ada di sana. Anak Croft. Aku menatap rambut pirang nabi itu yang berkibar tertiup angin. Saya juga merasakan kehadiran tambahan di dalam hutan lebat. Mereka mungkin adalah pasukan di bawah pengawasan langsungnya, Zarathustra. Mengapa kerikil atau batu ini atau apapun yang tidak bekerja padanya? Saya tidak membalas Han Suyong. Tidak punya cukup waktu sekarang untuk menjelaskan semua yang terjadi di Isle of Reincarnators, bagaimanapun. Alih-alih dengan sabar menunggu jawaban saya, Han Suyong hanya mencengkeram pergelangan tangan saya dengan keras. Dan kemudian, dia menunjuk anak Croft dengan tangannya yang bebas. Jilat jahat api hitam menari di ujung jarinya yang menunjuk. Minggir atau mati. Tatapan mereka bertabrakan di udara. Aura menakutkan dan kebiru-biruan meresap di dalam iris Han Suyong saat dia mengaktifkan prediktif plagiarisme. Pada saat yang sama, mata anak Croft, pengguna Great Demon's Eye, juga berputar dalam aura crimson. Percikan samar menari-nari di udara saat tatapan keduanya mampu membaca masa depan bertabrakan. Yang terakhir mempertahankan ketegangan yang tegang ini sebentar sebelum membuka mulutnya. Kim Dokja, apakah kamu ingin melarikan diri dari lantai ini? Warna kulit Han Suyong berubah warna dan dia menggeram sedih. Hei kau, Anda mengabaikan saya sekarang. Petik 2. Saya bisa bantu Anda. Bukankah kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh kami belum lama ini? Ketika kata-kata Han Suyong berakhir, saya merasakan gerakan rasi bintang di sekitarnya. Saya bahkan memperhatikan beberapa yang mulai menghancurkan medan tanpa pandang bulu untuk menemukan kami. Akan sulit untuk membeli lebih banyak waktu di sini. Aku tidak punya pilihan. Jika kami berpihak padamu saat itu, kita semua akan terhapus. Petik 2. Dan situasinya saat ini berbeda bagaimana? Apakah kamu benar-benar akan membuang-buang waktu dengan cara ini? Aku cukup yakin itu kalian yang merasakan urgensi, bukan aku. Petik 2. Apakah kita punya alasan untuk mempercayaimu? Apakah kamu tipe orang yang mempercayai seseorang bahkan dengan alasan yang cukup bagus? Dalam situasi lain apapun, saya dengan senang hati menerima bantuannya. Namun, anak Croft adalah seseorang yang menandatangani kontrak langsung dengan seluruh nebula. Kau adalah inkarnasi nebula. Nebula, dongeng besar bangun dari tidur lelap mereka. Dan lantai saat ini adalah kabin tempat Constellation berada. Anak Croft dengan mudah mengakui hal itu dan menganggukkan kepalanya. Benar, saya inkarnasi mereka. Kalau begitu, bukankah ini lebih aneh? Aku di sini, memandang kalian berdua, namun mengapa mereka belum bergegas ke sini? Petik 2. Aku juga mengawasi rasi bintang yang berkeliaran di sekitar kami. Sepertinya mereka bahkan tidak bisa mendengar percakapan kami. Sangat mungkin, dia menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk memblokir tatapan mereka. Apa yang kau rencanakan? Aku menatap mata anak Croft yang dalam dan misterius. Keterampilan eksklusif, pemahaman membaca, sedang aktif. Lebih dari siapapun di luar sana, inkarnasi anak Croft menempatkan kepentingan dalam penyebab realistis. Dalam arti tertentu, orang yang paling benar di dunia ini tidak lain adalah anak Croft. Jika perjuangan Yu Jung Hyuk dibangun di atas amarah dan kebencian, maka perjuangan anak Croft dibangun di atas dasar kebenaran. Kelangsungan hidup mayoritas absolut. Tujuannya adalah untuk melindungi kota kelahirannya dengan aman, Las Vegas, Amerika Serikat, dan di atas itu, bumi itu sendiri selama neraka skenario. Namun, Amerika dihancurkan selama garis dunia ini. Rumahnya lenyap pada hari yang sama ketika kiamat besar dimulai. Yang tersisa hanyalah sejumlah kecil, Zarathustras yang mengikutinya. Bahkan saat itu, kulitnya tidak suram. Tidak, ekspresinya tampaknya dipenuhi dengan semangat tertentu. Itu adalah ekspresi seseorang yang semakin dekat dengan dunia yang ingin dilihatnya. Sambil merasakan getaran lembut menyebar di seluruh kapal, saya membuka mulut. Kau berpikir untuk mengambil alih bahtera ini, bukan? Saat itu, Han Suyong di sampingku tersentak seolah-olah dia telah mencapai kesimpulan yang sama denganku. Anak Croft menyeringai menyegarkan. Betapa indahnya kau begitu cepat dalam mengambilnya. Tidak akan mudah untuk mengusir rasi bintang dan mengambil alih bahtera. Namun, ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan kepada umat manusia. Rencananya cukup jelas. Tabut terakhir, adalah senjata dongeng besar yang dirancang untuk mengangkut benih dongeng ke garis dunia lain. Jika dia berhasil mengalahkan rasi bintang dan mendapatkan otoritas pengontrol dari bahtera ini, maka dia harus bisa membawa umat manusia ke garis dunia yang benar-benar baru. Dan semuanya akan dimulai lagi di tempat itu. Tidak ada konstelasi yang bisa dibiarkan hidup. Bahkan jika itu termasuk kamu. Petik 2. Sambil mendengarkannya, saya mengingat sebuah teks kuno dari Ways of Survival. Anak Croft tidak terbaca adalah Perfect Night.
Dunia kegelapan di mana tidak ada cahaya bintang yang bersinar, anak Rolf berharap agar manusia hidup bebas kembali di bawah kegelapan itu. Jika itu dunia yang dia impikan, maka teman-temanku seharusnya bisa bertahan juga. Aku merasa sedikit kesepian ketika aku membuka mulut lagi. Kalau begitu, kita akan menjadi sekutu sementara. Kami akan bekerja bersama sampai kami mencapai inti Bahtera. Petik 2. Sampai saat itu, aku akan meminjamkanmu kekuatan prekognisiku. Han Suyong di sebelah saya mengirim pesan ke arah saya. Aku sudah memeriksanya melalui lie detection, dan dia belum berbohong. Sepertinya dia juga tidak menggunakan poker face. Aku mengangguk. Baik, ayo kerja sama. Sementara melalui fabel Bihyung telah tertinggal, saya membaca topografi sekitarnya. Pintu keluar di luar area hutan menuju cabang yang menjangkau ke langit. Satu hal yang saya sadari ketika mengikuti setelah anak Rolf adalah bahwa area kami saat ini bukan dataran, tetapi lantai di atas pohon tertentu. Harus mengakui, pengaturan pandangan dunia mereka cukup apik. Han Suyong bergumam, jelas terkesan oleh pemandangan itu. Melihat rekreasi terperinci dari pandangan dunia, aku mulai menyadari sepenuhnya berapa lama mereka telah mempersiapkan tabut akhir ini. Ini seharusnya bukan seluruh pohon semesta Yggdrasil. Itu mungkin mock-up. Bahkan kemudian, pohon ini sudah lebih dari cukup lebar dan cukup luas. Kemungkinan besar, konstelasi akan hidup terus sambil menikmati hak-hak terselubung yang didirikan di atas fabel ini di garis dunia berikutnya. Anak Rolf diam-diam menatap rasi bintang seperti itu, sebelum mengalihkan kepalanya dan fokus pada jalan di depan sebagai gantinya. Han Suyong mengamatinya dan berbicara kepada saya. Ngomong-ngomong, apakah dia akan baik-baik saja? Namun, harga mengkhianati Nebula harus sangat besar. Namun, sebelum saya bisa menjawab, anak Rolf membuka mulutnya terlebih dahulu. Situasi saya bukanlah sesuatu yang harus Anda khawatirkan. Petik 2 titik. Apa-apaan? Anda bahkan dapat menguping tentang ini. Aku hanya menduga bahwa kamu menggunakan Midday Tris karena kalian berdua belum mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Sepertinya kamu memiliki pendukung yang bisa dipercaya atau apa. Kata-kata Han Suyong menyebabkan ekspresi anak Rolf mengeras untuk pertama kalinya. Apa maksudmu? Aku bertanya-tanya apakah itu mungkin secara logis bagi inkarnasi kecil yang sangat kecil untuk menghalangi pandangan dari seluruh nebula itu saja. Han Suyong benar, tidak ada inkarnasi yang bisa melakukan itu, terlepas dari siapa Anda. Aku diam-diam menatap bagian belakang kepala anak Rolf. Keahlian eksklusif, pemahaman membaca, tingkat konsentrasi naik lebih tinggi lagi. Saya memang punya kecurigaan. Aura kekacauan dengan lembut hancur di belakangnya. Dan di luar itu, kupikir aku melihat sepasang mata merah tua yang tidak terlalu berbeda dengan mata anak Rolf. Dari awal, hanya ada dua eksistensi di dunia ini yang mampu mengganggu saluran yang ditonton oleh konstelasi. Gugu. Saat itulah kilat tiba-tiba meledak di udara. Tanah terbelah dan atmosfer di sekitarnya mulai bergetar tak menyenangkan. Suara badai yang masuk bisa didengar selanjutnya. Rasi bintang, ayah bermata satu, perlahan-lahan mengedipkan mata yang tersisa. Cucut. Kulit anak Rolf memucat seketika. Bahkan Dewa Ciptaan, Ra, yang kami lawan dalam skenario ke-98 tidak memiliki kekuatan kaliber ini. Adapun status, itu dengan mudah melebihi Thor yang kami temui sebelumnya dengan margin yang sangat besar. Makhluk dunia yang paling kuat ini baru saja bangun dari tidurnya, dengan kata lain. Odin. Kami mulai berlari. Bahkan jika telah tumbuh lebih kuat, itu adalah tindakan kebodohan total untuk melawan Constellation Odin tingkat mid di wilayah. Rasi bintang, ayah bermata satu, sekarang melihat dunianya. Tatapan menakutkan menyapu seluruh dunia. Dan tidak terlalu lama setelah itu, saya merasa ada sesuatu yang menatap kami. Ini jalannya, cepatlah. Petik 2. Ada cabang pohon yang mengarah ke lantai Yggdrasil yang lebih tinggi di tempat yang ditunjuk anak Rolf. Kami dengan cepat berlari di cabang itu dan hampir pada saat yang sama, tanah di bawah kaki kami kehilangan kekuatan dan mulai runtuh. Lebih cepat. Saya memeras setiap ons energi saya dan berlari, dan juga mengaktifkan angin. Keahlian eksklusif, Way of the Wind level. Tanda tanya, sedang aktif. Semua dongeng besar yang telah saya kumpulkan sejauh ini semakin memperkuat jalan angin dan itu menambah momentum lebih besar bagi kecepatan perjalanan kita. Saya ingin mengaktifkan Demon King Transformation juga dan membentangkan sayap saya jika memungkinkan, tetapi salah satu sayapnya terluka tepat sebelum transmisi dan saya tidak bisa melakukan itu. Beberapa hal sedang sibuk mengejar kami. Rasi bintang, Dewa Harpa dan Tanduk, sedang mengindahkan perintah ayah. Konstelasi, Dewi Cinta dan Kucing, sedang menjawab perintah sang ayah. Konstelasi, orang yang kehilangan lengannya ke serigala kiamat, sedang melolong. Constellation, Guardian of the Great Horn Bridge, telah mendeteksi keberadaan seseorang. Kita hampir sampai. Anak Rolf berbalik sambil mengatakan itu, dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah dan bidang di depannya tampak menghilang. Itu adalah spesialisasinya, Phantom Barrier. Rasi bintang tersesat dalam kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti mereka dan meraung karena terkejut. Cucut. Mata anak Rolf menjadi merah,
sebelum darah menetes dari mulut dan telinganya. Itu adalah biaya untuk melawan nebula miliknya sendiri. Meski begitu, dia tidak mundur dan berteriak. Iris, Selena, bawa sekutu pergi. Petik 2. Dua orang yang berlari di depan kami mengambil Zarathustra dan berlari ke ujung cabang. Lari, cepat, itu tepat di depan kita. Petik 2. Anna Croft berlutut dengan satu kaki sambil berdarah deras. Dia tidak dalam kondisi untuk berjalan sendiri sekarang. Han Suyong. Bahkan sebelum saya selesai, Han Suyong mengambil Anna Croft dan berlari. Tidak butuh waktu terlalu lama bagi kami untuk mencapai ujung cabang. Yang menunggu kami adalah jembatan misterius yang memancarkan pelangi warna. Ini adalah jembatan pelangi yang mengarah ke lantai lain, Bifrost. Jembatan fantastik yang hanya terlihat dalam mitos itu sekarang diletakkan di depan mataku. Selena dan Iris sudah setengah jalan melintasi jembatan ini. Saya memutuskan untuk mengaktifkan transformasi petir, dan melewati benda ini dalam satu waktu menggunakan momentum. Tapi kemudian, KWABOOOM. Saya pikir saya melihat kilatan cahaya di surga, dan kemudian, pusat Bifrost tiba-tiba terputus. Tombak besar yang mengukir langit sedang dipanggil kembali. Aku langsung mengenali apa tombak itu, senjata Dewa Raja Odin, Gungnir. Dia memilih untuk melenyapkan kita di sini dengan memotong jembatan yang menuju ke dunia lain. Aku melihat ke belakang ke arah rasi bintang yang panas di tumit kami dan menggigit bibirku. Kami pasti akan dikalahkan jika kami memilih untuk melawan Odin di tempat ini. Gugu. Pada akhirnya, satu-satunya jawaban di sini adalah menyeberangi jembatan. Namun, lebar bagian yang putus jauh terlalu lebar, dan badai yang dihasilkan oleh Odin dengan gila mencambuk di celah terbuka. Bahkan jika aku mengaktifkan Way of the Wind dan Lightning Transformation sepenuhnya, tidak ada jaminan kami akan melewatinya dengan aman. Han Suyong berteriak frustrasi. Cepat, apakah tidak ada cara lain? Petik 2. Dia secara paksa mengguncang Anna Croft, mendorong yang terakhir untuk menjawab tanpa daya sambil memuntahkan darah. Pengakuanku tidak sempurna, tapi kali ini, aku melihat dengan jelas. 4 orang melintasi jembatan ini. Petik 2. 4 orang. Saya ingin meminta klarifikasi, tetapi dia terlalu banyak berdarah dan berhenti berbicara sama sekali. Tapi kemudian, adegan tertentu muncul di kepalaku. Kim Dokja mulai berpikir, apakah akan berhasil? Namun, tidak ada jalan lain yang tersisa. Aku memandang ke langit dan disambut oleh banjir pesan tidak langsung dari konstelasi yang panik karena pergolakan saluran yang tiba-tiba. Konstelasi, Hakim Api Setan, ingin melihat siaran saluran. Konstelasi, Raja Hengmu, mengeluh tentang pemadaman saluran. Constellation, Bal General of Justice, sedang mencari Kim Dokja yang hilang. Biu, mulai siaran. Petik 2. Apa kamu marah? Jika kami membuka saluran sekarang, setiap rasi bintang di Bahtera akan mengetahui lokasi saya saat ini. Namun, hal yang saya rencanakan hanya akan berfungsi dengan saluran terbuka. Cucut. Banyak rasi bintang terkejut oleh layar yang terbuka lebar. Sebagian dari rasi bintang menyadari bahwa kamu dalam bahaya dan ketakutan. Sejumlah kecil rasi bintang merasakan perasaan aneh deja vu pada situasi saat ini. Aku tahu betul apa yang dibicarakan oleh deja vu rasi bintang itu. Dahulu kala, ada suatu peristiwa di mana mereka harus menyeberangi jembatan Cut-Off. Deux Ex Machina, yang diaktifkan di jembatan Dongho yang rusak. Mayoritas mutlak dari rasi bintang mengingat situasi sejak saat itu. Nebula, dongeng besar perusahaan Kim Dokja, sedang bergeser. Seiring dengan tatapan dari rasi bintang, probabilitas mulai menggeliat liar. Transformasi panggung, diaktifkan. Cucu. Deus Ex Machina, sedang aktif. Jembatan yang diciptakan oleh rasi bintang sedang dibangun kembali tepat di depan mata kita. Plus. Deus Ex Machina, jembatan genap. Deskripsi, jembatan cahaya yang diciptakan oleh restu dari sebuah constellation. Hanya jumlah orang, genap, yang dapat melintasinya. Ketika sejumlah orang aneh mencoba menyeberanginya, jembatan akan segera padam. Plus. Jembatan bernomor genap, sudah lama sekali sejak terakhir kali saya mendengar nama itu. Han Suyong, bawa Ana bersamamu dan lari. Petik 2. Apa tanda tanya? Percepat. Saya mengaktifkan Way of the Wind pada Han Suyong dan membuatnya menyeberangi jembatan dengan paksa. Hei kau, sial, saya tidak tahu lagi. Saya mengkonfirmasi punggung Han Suyong yang menjauh sebelum berbalik. Rasi bintang mulai muncul dari Phantom Barrier, Anna Croft satu persatu. Saya melepaskan status saya ke arah mereka sambil berpikir untuk diri saya sendiri. Bridge jembatan bernomor genap hanya bisa dilintasi oleh jumlah orang genap. Suara Han Suyong yang jauh dan raungan marah Odin memasuki telingaku satu demi satu. Saya mencabut iman yang tidak bisa pecah, saya tidak berencana mati di tempat ini. Anna Croft berkata, 4 orang. Tepat sebelum aku akan melepaskan listrik dari transformasi petir, pada rasi bintang yang masuk, ledakan keras terjadi di belakang kelompok penyerang. Seseorang menabrak rasi bintang seperti tank sambil berlari ke arah sini.
Itu adalah fabel yang familiar, ada satu orang tertentu yang dipanggil ke lantai ini hanya beberapa saat yang lalu. Wajahnya menampakkan dirinya dari balik kabut fabel yang terbit. Tetap berjalan, Kim Dokja. Pria itu sibuk memukul semua musuh dan menghancurkan tengkorak rasi bintang, sibuk berlari ke arah ini sambil membawa cahaya menakutkan di matanya. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Saya tidak keberatan dengan orang lain, tetapi saya lebih suka tidak menyeberangi jembatan dengan pria itu. Hei, jangan buang aku ke sungai kali ini, bajingan. Sirip.